Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian rutinitas kita membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah dan juga Talaqi Al-Quran. Meski yang pada malam hari ini mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang belum bisa mengikuti atau sekiranya ada teman-teman yang masih kurang sehat, ya kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas syafi ishfi mardahum washfihim shifaan la yughadiru saqama. Kita doakan supaya penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Baik, kita lanjutkan kembali eh, kajian kita pada malam ini membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah yang pada hari ini sudah masih di bab tawaduk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bacakan mungkin insya Allah semoga kita bisa habiskan di dalam pembahasan tawaduk atau kesederhanaan kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mungkin ini agak cepat saya bacakan karena kita mau menghabiskan bab tawadhu. حدثنا سفيان بن واقع حدثنا جمعي بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. Ini hadis sebagaimana yang sudah kita bacakan. Ya, satu penggal paragraf ini sudah kita jelaskan di bab awal-awal di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tentang kesempurnaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi fisiknya. Maka yang pintar sekali mendeskripsikan itu adalah namanya Hindun bin Abi Halah, yaitu eh, mantan daripada suami ibunda Khadijah ketika ibunda Khadijah belum menikah bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi paman daripada Hasan bin Ali. Maka Hasan bin Ali mengatakan, Hindun bin Abi Halah ketika mendeskripsikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Rasulullah itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya itu bersinar seperti purnama. Kemudian ia menyebutkan hadisnya, ya, hadis yang sangat panjang. Sudah kita bacakan ini. Kemudian lanjutannya, qala al-Hasan, fakatamtuha al-Husain radhiyallahu anha radhiyallahu anhu zamanan, thumma haddathtuhu fawajadtuhu qad sabaqani ilaihi. فسأله عما سألته عنده
ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. Kemudian Al-Hasan berkata, aku menyembunyikan berita ini dari Hussein sampai suatu saat aku menceritakan kepadanya dan ternyata ia sudah tahu sebelumnya. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang berita ini. Ternyata ia telah bertanya kepada ayahnya Ali tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dan di luar rumahnya, cara penampilannya dan ia menceritakan semuanya. Maka ini diceritakan oleh Husain ketika Sayyidina Husain ketika bertanya, siapa Sayyidina Husain? Cucunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu abi an dukhuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain bertanya kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Ali bin Abi Thalib. Ini cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Faqala kana idza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu thalathata ajza'in juz'an lillahi ta'ala wa juz'an li ahlihi wa juz'an li nafsihi. Maka diceritakan ini mungkin di antara para sahabat Nabi atau cucunya Nabi sendiri merasa sangat penasaran bagaimana kegiatan Nabi, aktivitas Nabi ketika di dalam rumah. Maka diceritakan oleh ayahnya Sayyidina Husain yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka diceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktunya menjadi 3 bagian. Sebagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala artinya beribadah kepada Allah dan sepertiga ya menjadi sepertiga bisa dikatakan 3 bagian. Sepertiga untuk Allah dan sepertiga untuk keluarganya ya, artinya untuk istrinya dan sepertiga lagi untuk dirinya. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس ويرد ذلك وبخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. Kemudian beliau membagi waktunya sendiri di antara dirinya dan orang lain. Satu bagian khusus untuk sahabatnya dan bagian lainnya untuk umum. Ia tidak menyisakan waktunya untuk kepentingan dirinya. Ya. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس ويرد ذلك وبالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. Nah ini ketika ditanyakan maka diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi itu membagi 3 bagian waktunya, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk Allah Subhanahu wa taala dan sepertiga untuk dirinya. Yang sepertiga untuk dirinya itu dibagi lagi menjadi 2. Ya, setengah untuk dirinya sendiri dan setengah untuk umatnya. Maka kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memprioritaskan waktunya untuk keluarganya dan untuk Allah. Justru yang dibagikan waktunya untuk umat dari waktu dirinya. Nah, jadi kalau kita lihat sangat penting untuk bisa quality time bersama keluarga itu sangat penting. Ya, makanya kalau kita lihat bagaimana hadis-hadis sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada waktu khusus untuk istrinya dan itu tidak yang selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan waktu tersebut. Apalagi waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu untuk dirinya sendiri terkadang habis untuk umum. Ya, bisa jadi ada mungkin sebagian untuk dirinya, tapi sekebanyakan setiap harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu yang tersisa untuk dirinya beliau habiskan untuk umatnya. Subhanallah. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألتهم عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول لهم ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه يوم القيامة. Kita bacakan terjemahnya saja, mungkin tidak terlalu panjang lebar terkait dengan syarahnya. Kemudian
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang kebiasaannya pada bagian yang ia lakukan untuk orang lain ialah mendahulukan dan menghormati orang lain yang mulia dan menggolongkan manusia berdasarkan keutamaannya dalam agama. Dan di antara para sahabatnya ada yang mengajukan terkadang satu keperluan, terkadang dua keperluan, terkadang banyak keperluan. Makanya kalau kita lihat di antara keperluan para sahabat-sahabatnya dan siapa saja yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa keperluannya, ketika Nabi tidak bisa ya memberikan, tidak bisa menyediakan, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa sedihnya. Maka ada sampai-sampai kalau kita lihat, saya pernah punya guru itu dulu, subhanallah, terkadang untuk dirinya tidak ada. Beliau berhutang untuk memberikan kepada murid-muridnya, ya hajah keperluan murid-muridnya terkadang dipenuhinya, meskipun untuk dirinya sendiri tidak punya. Nah, maka itu adalah bagian daripada akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau menyibukkan dirinya dengan keperluan mereka, menyibukkan diri untuk melayani mereka, untuk sesuatu yang baik bagi mereka dan juga umat dari berbagai macam persoalan dan memberitahu mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Beliau bersabda, hendaknya orang yang hadir di antara kalian memberitahukan kepada yang tidak hadir. Ini maksudnya apa? Ketika beliau menyampaikan sesuatu yang penting atau menyampaikan pelajaran, ya, atau menyampaikan di dalam majelisnya ada yang tidak hadir, maka beliau menganjurkan yang tidak hadir hendaknya memberitahukan yang hadir. Kalau zaman sekarang enak, udah ada media Zoom, hybrid dan lain sebagainya. Yang tidak hadir bisa sambil hadir di ruang layar laptopnya. Sampaikanlah kepadaku keperluan orang yang tidak bisa menyampaikannya kepadaku. Sebab barang siapa menyampaikan kepada pihak yang berhak keperluan seseorang yang tidak sanggup menyampaikannya, maka Allah akan mengokohkan kakinya pada hari kiamat. Ini apa maknanya? Di antara misalnya yang tidak hadir atau jauh, ya, atau bisa mengirim surat kepada saudaranya untuk menyampaikan hajatnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Rasulullah, sampaikan kepadaku. Ya, karena barang siapa yang menyampaikan urusan, artinya menjadi mediator, menyampaikan urusan mungkin di antara golongan-golongan yang lemah, yang tidak sampai, yang tidak berani menyampaikan langsung kepada orang yang di atas. Artinya seperti kita, mungkin di antara penduduk ada yang miskin, tidak sampai berani bertemu dengan para pemerintah dan lain sebagainya. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian menjadi mediator, penyampai atau pengacara. Ini pengacaranya umat nih. Nah, maka kalau pengacara umat ini benar-benar dan di atas yang hak, apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan mengokohkan kedua kakinya. Nah, kedua kakinya di antara di dalam yang hak. لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريما كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه. Maka ketika ditanyakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perangainya atau kesederhanaannya ketika di luar rumah, maka diceritakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendiam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pendiam. Ya. Kemudian kecuali pada hal-hal yang memang bermanfaat untuk disampaikan. Ia sangat ramah kepada setiap orang. Beliau tidak pernah mengucilkan seorang pun di antara pergaulannya. Tidak pernah dikucilkan. Mau yang miskin, mau yang kaya sama saja di sisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghormati orang yang terhormat pada setiap kaum dan memerintahkan mereka untuk menjaga kaumnya. Beliau selalu berhati-hati dari berperilaku yang tidak sopan atau menunjukkan wajah yang tidak ramah kepada mereka.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar rumah sangat dijaga kesopanannya dan juga sangat mewanti-wanti supaya setiap orang yang dijumpainya Nabi selalu bersikap ramah. Beliau suka menanyakan kepada sahabat-sahabatnya dan keadaan orang yang sekitar mereka, misalnya keluarganya atau tetangganya. Ini juga bagian daripada kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat ada seorang sahabat atau di antara sahabat-sahabat yang lain, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka bertanya, mana sahabat fulan, mana si fulana. Ya, sama seperti seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu luar biasa jelinya. Beliau itu mengingat setiap wajah yang ditemui. Maka ketika pernah pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bertemu dengan Kanisah, ya, orang penyapu yang profesinya tukang sapu di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini wanita yang sudah janda, terus kemudian sudah tidak punya lagi keluarga, tinggal di pelataran masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diganti karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin keselamatannya, memberikan makanannya, terus kemudian beliau itu senangnya menyapu dan membersihkan masjid. Maka oleh karena itu, tatkala beliau meninggal disebutkan di dalam hadis, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal tidak mengetahuinya sampai bertanya kepada para sahabatnya, ya sahabatku mana ini tukang sapu masjid? Udah nggak kelihatan. Apa katanya? Matat min qabli min qabli thalathati ayyam ya Rasulullah. Sudah wafat sebelum 3 harian, 3 hari yang lalu. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya sangat memerah dan seakan-akan seperti marah. Kenapa? Kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Maka para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, apa pentingnya seorang tukang sapu bagimu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan marahnya berkata, ya sahabatku, siapa saja yang bertemu denganku maka adalah penting bagiku. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kuburannya, ke makomnya, terus kemudian disolatkan, solat jenazah gaib. Nah itu diantara hal yang bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa saja yang ditemukan penting bagi Nabi. ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunjukkan bahwa yang baik itu adalah baik dan memperkuatnya. Beliau menunjukkan bahwa yang jelek itu jelek dan melemahkannya. Beliau selalu memilih yang tengah-tengah dalam segala urusannya. Beliau tidak pernah lupa memperhatikan orang lain karena beliau takut mereka alpa, lalai, dan berpaling daripada jalan kebenaran. Beliau tidak pernah ragu-ragu dalam kebenaran dan tidak pernah melanggar batas-batasnya. Orang-orang yang paling dekat dengannya adalah orang yang paling baik, orang yang paling utama dalam pandangannya adalah orang yang paling tulus memberikan nasihat kepada kaum muslimin seluruhnya. Yaitu orang yang paling tinggi kedudukannya di sisinya adalah orang yang paling banyak memperhatikan dan membantu orang lain. Nah, maka di sisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi kedudukannya adalah yang paling banyak membantu orang lain. Kemudian ditanyakan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sikap duduknya. Maka diceritakan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dzikrin wa idza intaha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihil majlis wa ya'muru bidzalika yu'ti kulla julasaihi binasibihi la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi mimman jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwa munsarifu anhu
ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلا فلتاته متعادلين بل كانوا يتعاطفون به بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan bagaimana sifat duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijawab bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah duduk dan tidak pernah berdiri kecuali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak pernah memesan tempat hanya untuk dirinya dan melarang orang lain untuk duduk di situ. Nah, Nabi itu tidak pernah order tempat. Oh, itu tempat duduk saya. Jangan ada yang duduk di situ. Tidak pernah. Ya. Kemudian ketika datang di tempat pertemuan, beliau duduk di mana saja tempat tersedia. Beliau juga menganjurkan orang lain untuk berbuat yang sama. Beliau memberikan tempat duduk dengan cara yang sama, sehingga tidak ada orang yang merasa bahwa orang lain lebih mulia daripada dirinya. Ini kalau misalnya ada majelis, siapa saja yang majelis, beliau datang, terkadang duduk di mana saja. Kalau kebagian duduknya di belakang, ya di belakang. Ya, tidak perlu harus disediakan, ini Rasul harus di depan, tidak perlu. Bahkan Nabi itu tidak suka kalau beliau datang telat terus kemudian ada sahabat-sahabat yang lain terus kemudian menyambutnya dengan cara berdiri, beliau tidak suka. Ketika seseorang duduk di hadapannya, beliau akan tetap duduk dengan sabar sampai orang itu berdiri atau meninggalkannya. Jika orang meminta sesuatu kepadanya, beliau akan memberikan sesuai apa yang orang itu minta. Jika tidak sanggup memenuhinya, beliau akan mengucapkan kata yang membahagiakan orang itu. Semua orang senang pada akhlaknya sehingga beliau seperti ayah bagi mereka dan semua beliau perlakukan dengan sama. Majelisnya adalah majelis kesabaran. Majelisnya adalah majelis yang membahas tentang kehormatan. Majelisnya adalah majelis yang membahas tentang kejujuran dan kepercayaan. Tidak ada suara yang keras di dalamnya dan tidak ada tuduhan-tuduhan yang buruk. Ya, kalau kita ke majelis Nabi, ya justru itu ada riwayat ketika di majelisnya Imam Malik di Masjid Nabawi, ya ketika Imam Syafi'i pertama sekali datang ke majelis Imam Malik itu sehingga kaget, keheranan, ngelihat begitu hudu, ya, begitu hudu itu apa ya, begitu senyap, ya, begitu senyap sampai ketika Imam Syafi'i membuka lembaran-lembaran saja harus pelan-pelan, ya, sampai lembaran itu tidak mengganggu orang yang sedang khusyuk belajar. Tidak ada suara keras di dalamnya dan tidak ada tuduhan-tuduhan yang buruk. Ya, tidak ada bahasa-bahasa yang kotor di dalam majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kesalahan yang diulangi lagi di luar majelis. Ya, kalau misalnya ada majelis yang menghakimi seseorang, maka selesai majelis tidak ada penghakiman di luar majelis. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang tadi di dalam majelis yang kotor-kotor atau dihakimi kepada seseorang, maka tidak ada lagi eh, pembicaraan-pembicaraan yang tidak layak kepada aib saudaranya. Mereka yang berkumpul dan bertemuan memperlakukan sesamanya dengan baik dan mereka satu sama lain terkait dalam kesalehan. Mereka rendah hati, sangat menghormati yang tua dan penyayang kepada yang muda, mendahulukan orang yang memiliki kebutuhan dan memberi perlindungan kepada orang-orang yang mendatangi di luar kebutuhannya. Ini harusnya dibacakan oleh siapa ya? Oleh orang-orang yang ingin menegakkan suatu hukum di suatu negara. Nah, ini penting sekali. Supaya apa? Mereka bisa meniru bagaimana bermasyarakat, bersosial dengan baik. Nah, inilah yang pernah dipraktikkan oleh sahabat Nabi bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini ada hadis yang sangat panjang terkait dengan kesederhanaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibahas tentang bagaimana Nabi itu berada di dalam rumahnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di luar rumahnya. Maka begitulah akhlak yang mulia yang dipraktikkan, yang diperlihatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada sisa hadis. Insya Allah akan kita bacakan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan malam Sabtu nanti. Karena masih ada beberapa banyak hadis masih di dalam
bab. Insya Allah satu pertemuan lagi selesai terkait dengan bab tawadu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tawadu ini mungkin secara tepat kita artikan kesederhanaan dalam kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang dapat kita paparkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan meskipun tidak terkait dengan materi, boleh-boleh saja silakan.